Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat multi currencies pada UDU. Di UDU sendiri kita dapat mengelola beberapa mata uang secara sekaligus untuk suatu proses bisnis. Contohnya kita akan melakukan O2C yang didapatkan melalui salah satu mata uang yang bukan mata uang perusahaan. Nah, sebelum kita memulai simulasi pada video kali ini, kita akan melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu, yaitu menginstal beberapa modul yang penting, yaitu di sini ada modul accounting, sales, dan inventory. Walaupun kita akan berfokus pada modul accounting, yang di sini modul accounting eksternal. Setelah kita mempersiapkan modul-modulnya, berikut merupakan skenario yang akan kita lakukan. Selain kepada PT Korkin, PT Udu Irham juga menjual produk headsetnya ke salah satu perusahaan di luar negeri, yaitu PT Senkin. PT Senkin merupakan perusahaan yang berada di Amerika Serikat, sehingga menggunakan mata uang USD untuk pembayarannya. Saat ini, PT Udu Irham sedang menjalani proses O2C dengan PT Senkin, di mana sales order sudah diberikan kepada PT Senkin dan barang sudah dikirimkan serta diterima oleh PT Senkin. Sales order akan berisikan pembelian terhadap 12 headset RGB dan keterangannya sebagai berikut. Bagian accounting dari PT Udu Irham kemudian mengirimkan invoice kepada PT Senkin, di mana currency yang diberikan yaitu USD. Setelah mendapatkan invoice, PT Senkin segera membayar melalui bank dan akan diterima oleh PT Udu Irham melalui jurnal bank. Berdasarkan skenario ini mirip seperti sebelumnya. Untuk skenario O2C dengan accounting, yaitu ada user yang terlibat, yaitu user bagian sales, inventory, dan juga accounting. Nah, di sini yang akan saya tekankan yaitu untuk pengaturan currency-nya sendiri sebelum kita memulai simulasi yang ada. Nah, currencies diatur di bagian accounting, jadi kita ke modul accounting, ke configuration di sini ya, kemudian ke bagian currencies atau mata uang. Kemudian di sini telah pada UDU sendiri sudah ada banyak sekali mata uang ya, dapat dilihat di sini. Dan jika misalnya kita ingin menggunakan suatu mata uang untuk mengakses suatu proses bisnis, kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan skenario, saya telah mengaktifkan yang USD. Jika misalnya nanti kalian ada untuk perusahaan yang akan mendapatkan dirham, maka bisa mengaktifkan dirham di sini. Setelah kita mengaktifkan mata uang tersebut, kita juga akan mengatur konversinya. Konversinya dapat diatur di dalam mata uang tersebut, di sini ya dapat dilihat. Nah, untuk itu pada skenario kali ini kita akan melihat konversi USD dan IDR untuk saat ini, saat video saat ini ya. Dapat dilihat di sini saya telah men-search bahwa untuk $1 yaitu adalah 15.590 ya, di sini dapat dilihat. Ya, karena itu kita akan buat konversi baru. Nah, caranya adalah dengan add line. Kemudian kita mengganti IDR per unitnya di 90 ya di sini. Nah, ini sudah sama, berarti sama seperti sebelumnya ya, sama. Kita save, masih sama seperti hari kemarin. Nah, berarti di sini currency dari USD sudah kita konversi untuk yang saat ini. Nah, setelah kita melakukan konversi, kita juga perlu melihat sebenarnya perusahaan kita itu menggunakan mata uang apa. Cara melihatnya adalah kita ke bagian setting, kemudian kita ke bagian user dan companies, di sini ya, companies. Kemudian kita ke perusahaan kita sendiri. Kalau pada kasus ini adalah PT Udu Irham. Di sini currency yang saya gunakan adalah IDR. Sama seperti di video-video sebelumnya, kita dapat melihat pembayarannya melalui IDR maupun penerima uangnya melalui IDR Indonesia. Baik, kemudian selanjutnya kita akan mengatur currencies dari perusahaan yang menjadi customer kita. Pada kasus ini yaitu PT Senkin. Caranya bagaimana? Berarti kita ke contacts. Kemudian kita mencari PT Senkin yang menjadi ini atau perusahaan yang akan melakukan pembayaran melalui mata uang asing. Nah, di sini bagaimana caranya untuk membuat setting bahwa perusahaan tersebut menggunakan mata uang asing, itu kita bisa ke Sales and Purchase. Di sini kita memilih price list ya di sini. Nah, saya sudah men-setting di USD price list, saya telah membuat. Tapi jika kalian masih belum ada, caranya adalah tinggal klik ini, tanda panah ya. Kemudian klik new, nanti kemudian akan menunjuk seperti ini, kita bisa beri nama price listnya apa dan currency-nya bisa dipilih apa. Currency di sini akan muncul, misalnya di sini hanya ada 3 karena yang saya aktifkan hanya 3. Misalnya nanti ingin dirham, maka aktifkan dulu baru kita bisa mengakses untuk membuat price list di dirham. Nah, saya akan menggunakan USD untuk bayarannya karena pada kasusnya adalah USD. Setelah kita men-setting beberapa hal seperti ini, kita dapat memulai simulasinya. Berarti simulasi dimulai dengan pembuatan quotation, sales order, dan mirip seperti video sebelumnya. Berarti kita ke bagian sales di sini ya. Kemudian ke sales, kita buat quotation cepat saja karena video sebelumnya sudah jelaskan bagaimana. Senkin di sini ya, pada Senkin. Expressionnya dia 20.
jika lupa di sini ya dapat lihat ya 20 Maret 12 dan immediate di sini. Nah, di sini prosesnya kalau kita sudah melakukan setting tadi untuk yang perusahaan menggunakan mata uang apa perusahaan customer, maka dia akan langsung secara otomatis menggunakan price list yang telah disetting tersebut. Jika belum, biasanya akan menggunakan public price list atau IDR, atau mungkin juga kita bisa menggantinya ke default juga. Nah, kemudian kita juga menambahkan produk ya seperti biasa di proses auto sebelumnya 12. Kemudian ini kita save, kita langsung confirm saja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sales order yang terjadi sudah menggunakan USD ya, sudah ada tandanya USD. Kalau gitu kita cepat saja, inventory kita cepat saja. Sini kita langsung validate saja karena sudah available, apply, kemudian sudah done. Kita bisa ke bagian accounting seperti yang sebelumnya. Accounting, kemudian kita ke customer invoice, ada draft invoice-nya, maaf, kita akan ke bagian sales, create invoice, create new invoice di sini ya. Nah, ada draft invoice-nya, dapat kembali kita ke customer invoice di sini. Nah, sudah ada draft-nya. Kita tinggal confirm. Nah, di sini ketika telah membuat invoice pun dia masih menggunakan mata uang yang tertera pada customer, yaitu USD ya. Di sini dapat dilihat sendiri, kemudian kita berarti bisa send and print, kemudian register payment. Nah, di register payment juga terlihat bahwa dia menggunakan pembayaran USD seperti yang pada kasus bahwa dari PT Senkin akan membayarkan invoice tersebut menggunakan USD. Kemudian kita klik payment, dan payment telah terjadi dari O2C bersama dengan PT Senkin. Nah, di sini berarti O2C-nya setelah menggunakan pembayarannya menggunakan dolar. Tapi bagaimana sih pencatatannya di perusahaan atau menggunakan ERP ini? Pencatatannya untuk perusahaan kita sebagai PT Udu Wirham kita dapat dilihat di journal entries ya, untuk customer invoice. Jadi di sini PT Senkin, ini setelah terbentuk ya PT Senkin di sini. Untuk customer invoice-nya, mohon maaf, di sini kita coba PT Senkin. Nah, di sini untuk customer invoice sendiri telah tertulis untuk menggunakan rupiah. Di sini dapat lihat ya, ada rupiahnya. Kemudian kita dapat back untuk pembayarannya pun juga berbentuk rupiah. Dapat dilihat di sini ya, rupiah. Nah, jadi kalau untuk keterangannya mengapa sih tadi pembayaran dia menggunakan USD, tetapi ketika di jurnal entries-nya menggunakan rupiah, hal ini disebabkan karena Udu akan melakukan pencatatan berdasarkan mata uang dari perusahaan. Pada kasus ini yaitu PT Udu Wirham. Bagaimana caranya kita membandingkannya di sini di journal entries-nya? Kita dapat yang ini, tanda tiga ini, kemudian amount and currency. Kita akan melihat bahwa pembayaran yang dilakukan pada sejumlah ini pada dolar pada customer akan setara dengan jumlah yang ada di sini yang untuk perusahaan kita yaitu 15 juta sekian. Hal ini juga dapat dilihat ketika tadi pada invoice-nya sendiri ya. Di invoice-nya dengan PT Senkin, untuk totalnya pembayaran kita dapat lihat di bagian I ini. Nah, kita juga dapat melihat ini jumlah total yang yang didapatkan oleh perusahaan terhadap penjualan dari luar negeri di sini ya, PT Senkin. Nah, sekian untuk video multi currencies. Dilihat bahwa walaupun customer membayar yang menggunakan USD, ada catatannya di Udu akan langsung dikonversikan ke mata uang perusahaan. Pada kasus ini yaitu IDR. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.